Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eri Setiawan Prihantoro. Saya selaku CEO A3 Teknik yang bergerak bidang konstruksi, pembuatan tralis, pagar, kanopi, stainless, aluminium, dan lain-lain, serta servis perawatan listrik dan elektronik, dan yang terakhir yang baru launching yaitu bakso dan mie ijo H3. Jadi alhamdulillah, saya dari mulai tahun 2006 sampai sekarang alhamdulillah bisa mengembangkan usaha sampai ke kuliner. Untuk alamat usahanya, untuk yang pertama di Bujang Agung, Bayan Purworejo, yaitu bergerak bidang konstruksi, yaitu las baik besi maupun stainless dan aluminium, dan yang untuk servis alat-alat listrik dan elektronik di Lugosobo, Jalan Ringkut Utara, Gebang, Purworejo, serta baksonya juga berada di Lugosobo. Yang jelas untuk dari yang baru saya launching ini untuk mie ayam. Mie ayam itu keunikan itu minyak hijau, Pak. Hijau itu dari ekstrak daun kelor, yang mana daun kelor itu mempunyai manfaat banyak sekali, termasuk mengurangi tekanan darah tinggi, asam urat, kolesterol, gula darah, dan lain sebagainya. Jadi itu selain orang itu makan mie ayam, menikmati lezatnya mie ayam, itu juga sebagai obat untuk bagi yang menderita penyakit tersebut. Ya, untuk pertama saya awali dulu dari awal itu saya buka pertama itu tambal ban sama servis alat-alat listrik. Itu panggilan dari door to door. Juga sebelum punya outlet atau bengkel itu kita menerima panggilan dulu dan servis di rumah. Setelah itu dari bengkel tambal ban berkembang, ganti oli, terus servis, kemudian berkembang kelas, jadi las bikin tralis, pagar, kanopi, dan lain sebagainya. Sampai sekarang saya ingin mengembangkan terjun di bidang kuliner, yaitu bakso dan mie ayam, karena untuk zaman sekarang itu trennya itu ke kuliner. Jadi nanti setelah bakso dan mie ayam ini sukses atau berjalan baik, bisa nanti mengembangkan ke yang lain seperti sop dan lain sebagainya, ataupun mungkin bisa aneka masakan. Saya mulai tahun 2006 itu mulai pertama kali merintis untuk usaha bengkel untuk tambal ban, itu sampai saat ini untuk bakso yang saya launching baru kemarin sebelum puasa, yaitu untuk kuliner baksonya. Tapi untuk bakso sendiri sebenarnya bukan hal yang baru, bukan dari kemarin. Cuman dulu tahun 2011 pernah buka juga di Kutoarjo. Cuman masalahnya kontrakan kiosnya kan habis, tidak bisa diperpanjang. Akhirnya berhenti vakum karena belum dapat tempat, dan saya sendiri akhirnya kan cari tempat, baru ketemu di yang cocok di Lugosobo. Terus akhirnya ini setelah dapat tempat saya mulai kembali. Untuk target pasar ya saya untuk yang tralis, pagar itu yang jelas masyarakat kayak perumahan-perumahan, terus nanti sekolah itu biasanya aluminiumnya, terus nanti ada rehab-rehab juga sedikit dari sekolah, terus ada lagi ke kantor-kantor instansi. Kayak kemarin di Puskesmas Wirun itu juga mengerjakan aluminium jendela, terus tralis, juga ada plafonnya juga. Strategi saya pertama itu
dari mulut ke mulut atau getok tular, itu misalnya dari instansi A sudah pernah saya kerjakan, terus nanti dari instansi A merekomendasikan ke instansi B, jadi misalnya pekerjaan apa itu direkomendasikan seperti itu. Terus saya juga mencoba lewat Facebook sama sosial media itu, baik di status WA itu misalnya pas mengerjakan misalnya masang pagar itu, jadi terus saya buat status itu sebagai media promosi saya. Terus TikTok juga sebagian saya buat TikTok misalnya pas ada mengerjakan apa, tak buat TikTok itu untuk tak upload di sosial media. Jadi yang ini yang terbaru ini untuk baksonya. Untuk ini kemarin juga sudah saya di Facebook juga saya istilahnya upload bakso H3 Reborn, dalam arti lahir kembali. Baksonya yang dulu pernah vakum sekarang udah lahir kembali, tapi letaknya outletnya ada di Lugosobo. Jadi barangkali pelanggan lama yang istilahnya sudah pernah menikmati bakso H3 sama mie ayam hijau, kalau pengen menikmati kembali bisa datang ke outlet Lugosobo. Untuk yang jelas untuk dari segi rasa, untuk baksonya ya istilahnya klasik. Rasanya ya nek menurut pelanggan lain daripada yang lain. Terus mie-nya juga karena mie-nya itu produksi sendiri, buat sendiri, jadi ada cita rasa yang tidak didapatkan di mie ayam di tempat yang lain gitu. Untuk harganya mulai dari 10.000, mie ayam 10.000, bakso 10.000, dan bakso itu ada varian macam-macam, mulai dari bakso 10.000 itu bakso yang biasa. Terus nanti lebih enak lagi di atasnya ada bakso klasik 15.000, terus di atasnya lagi bakso telur sekitar 17.000, terus di atasnya lagi bakso iga 20.000. Nah itu jadi kita punya banyak varian bakso mulai dari 10.000, ada melayani masyarakat yang istilahnya menengah ke bawah. Terus nanti kalau ada yang pengen yang iga, kelasnya iga, ya kita kadang kalau ada orang-orang yang bermobil itu milihnya bakso iga, jadi seperti itu. Dan ada juga bakso urat itu sama harganya 17.000. Untuk tonton terbesar kayak misalnya bakso sama mie ayam itu ya kadang-kala kan untuk kita stoknya banyak, sementara pelanggan pas hari itu mungkin pas sepi yang mampir, otomatis kan sisa makanan banyak. Tapi ya segala itu kita bisa siapkan kayak freezer untuk menyimpan makanan. Jadi kayak bakso yang kita kan masih banyak stok, yaitu yang dikeluarkan dari sedikit-sedikit yang istilahnya untuk supaya menjaga keutuhan atau baksonya nggak rusak. Jadi tetap kita simpan di freezer. Sayur-sayurnya juga sama. Nah kita untuk mie-nya kan juga sama. Jadi kita mie-nya karena kita mie buat sendiri, kita ngilingnya itu sedikit-sedikit sesuai kebutuhan. Kalau pas laris kita ngiling banyak, jadi kita sambil ngilingnya itu nyecek. Jadi misalnya ada pelanggan konsumen datang, mie-nya habis, jadi kita buatkan sebentar sesuai kebutuhan, itu bisa. Yang bidang tralis itu saya selalu menjaga setelah pemasangan selesai, biasanya untuk ngecek kualitas dari hasil itu kan saya sendiri langsung saya cek, saya uji. Kalau memang itu sudah rapi sesuai kriteria, baru saya serahkan konsumen. Misalnya masang tralis, sudah selesai masang, sebelum tukang pulang saya cek dulu kurang apa, apalagi entah itu mungkin kurang baut sekrupnya satu atau yang lain, itu saya cek. Setelah saya cek semuanya, baru tukang boleh pulang, saya pamitkan ke pelanggan. Dan begitu juga yang servis alat listrik sama. Jadi nanti sebelum saya serahkan pelanggan, saya cek dulu normal enggak. Kadang kan tukang kelewatan, misalnya mungkin bagian A suruh diservis tapi belum diservis. Nah itu kan saya cek semuanya sesuai dengan keluhan dari pelanggan. Jadi setelah saya cek, oh keluhan pelanggan ABC semuanya sudah normal, baru barang itu saya serahkan pelanggan.
Begitu juga bakso sama, Pak. Jadi untuk pagi saya tester dulu rasanya. Rasanya baksonya, kuahnya bagaimana, apakah asinan atau enggak. Kalau sudah sesuai dengan, hati saya, sesuai dengan lidah saya, oke berarti ini siap jual sampai sore, jadi seperti itu. Saya kadang, melihat ada orang itu banyak yang pengen usaha, tapi belum mulai usaha itu udah nyerah. Banyak sekali, dari teman-teman saya yang, cerita itu punya modal, pengen usaha, baru menyiapkan segala sesuatunya, ada kendala, menyerah, akhirnya nggak jadi usaha. Itu seperti itu. Jadi saya ya paling memotivasi dari teman-teman itu supaya jangan menyerah, intinya itu yang mau usaha itu jangan menyerah, pantang mundur, seperti itu. Masalah nanti untung kalau sudah dijalani, tapi kalau belum dijalani tetap belum bisa menghitung untungnya berapa, ruginya berapa, seperti itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eri Setiawan Prihantoro. Saya selaku CEO H3 Teknik, yang bergerak di bidang konstruksi, baik pembuatan tralis, pagar, kanopi, aluminium, sama stainless steel. Dan kemudian servis perbaikan alat-alat listrik, elektronik, dan bakso mie ayam hijau. Di sini barangkali dari para pelanggan kalau mau pesan bakso, misalnya ada hajatan, bisa ke nomor 081 227 81654. Nah, semoga dari teman-teman yang lain yang untuk anak-anak muda, jangan berkecil hati, terus semangat, berkarya, berusaha. Jadilah wirausaha, jangan jadi pekerja. Untuk orang tua, sebagai orang tua, dukunglah anak-anak untuk memulai merintis usaha mulai dari nol. Karena merintis itu lebih berat daripada mewaris. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.